Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Heri di channel Bawang Merah Nganjuk. Seperti biasa tanggal 22 Agustus 2023 kita akan yang pertama update harga bawang merah yang ada di Nganjuk terutama. Lalu yang kedua tentang harga dan pasokan bibit bawang merah yang ada di Nganjuk. Simak terus sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komentar agar video ini terus berkembang. Oke, yang pertama kita akan membahas bibit bawang merah. Untuk harga bibit bawang merah hari ini ya. Hari ini yang Labuan 1 itu sudah nggak ada ya barangnya. Sudah ya ada tapi dikit banget karena memang sudah terlalu lama ya disimpan ya. Penyimpanan sudah hampir 5 bulanan, bahkan lebih, bisa 5,5 bulan ya. Akhirnya ya memang sudah expired ya, sudah diganti oleh Labuan 2. Adapun nanti ya petani yang menyimpan pasti ya akan sangat jarang sekali dan kemungkinan besar akan dipakai sendiri ya, karena memang kemungkinan besar jumlahnya juga nggak begitu banyak kalau Labuan 1. Untuk yang Labuan 2 itu umur penyimpanan atau usia penyimpanan sudah 4 bulanan lebih ya, 4 bulan lebih ya, lebih, nggak sampai seminggu lah. Pokoknya sudah siap tanam lah, ada yang lebih ada yang kurang. Rata-rata sudah 4 bulanan lebih dan sudah ideal ya. Untuk Labuan 2 harganya 51.000, harganya turun dikit karena memang ada koreksi harga di sayur kan, sayur harganya turun terus, akhirnya untuk bibit juga ada koreksi harga meskipun nggak begitu banyak. Seperti itu Labuan 2 yang sudah siap tanam. Itu untuk tunasnya sudah full ya, ada yang separuh ada yang full meskipun belum hijau, rata-rata belum hijau, tapi ada nanti kalau nyari sama oncei semua ya pasti ada tunasnya yang warna hijau, tapi kebanyakan dominan itu warnanya putih tunasnya, dan itu sudah ideal ya, sudah layak untuk ditanam. Dan biasanya kalau Labuan 2 itu dalam 5-10 hari itu pasti sudah tumbuh kalau original ya, original. Pokoknya kalau ada kawan misalkan sama tanya Labuan 1 ya, biasanya memang sudah nggak ada, tapi kalau biasanya kalau dia menyanggupi ya harus diteliti juga ya, karena memang barangnya sulit untuk dicari. Nanti takutnya kan kalau barangnya nggak ada, akhirnya sama dikasih harga Labuan 1 tapi barangnya Labuan 2, itu yang merusak citra penjual bibit yang ada di Nganjuk. Seperti itu, jadi sampean harus hati-hati untuk Labuan 1 ya. Itu Labuan 1 dan Labuan 2 tadi sudah jelaskan. Lalu Labuan 3 itu memang belum siap tanam ya, umurnya baru 2,5 bulan sampai 3 bulan lah, rata-rata seperti itu. Dan untuk tanamnya kan siap tanamnya nanti bulan 9 bulan 10. Itu untuk bibit bulan 9 bulan 10 lah, idealnya bulan 10. Itu Labuan 3 harganya, kalau Labuan 3 ada kenaikan ya, sekarang sudah di 43.000, karena memang sudah biasanya kalau musim-musim seperti ini banyak yang nyari Labuan 3, meskipun di sini ya di Nganjuk sendiri pasokan Labuan 3 itu enggak sebegitu banyaknya dibandingkan Labuan 2, karena memang musimnya Labuan 3 itu kan dulu itu banyak yang ditanami kedelai dan lain-lain untuk walian ya, walian menuju raya itu biasanya jarang yang menanam Labuan 3, sehingga untuk harga ya ada kenaikan. Malah Labuan 2 itu ada yang koreksi harga turun, Labuan 3 malah naik terus. Seperti itu.
Lalu yang askipan terbaru ya, yang raya itu sudah ready ya, sudah mulai banyak yang diaskip. Sama nek ke Nganjuk Barat ya, Nganjuk Barat itu sudah hampir tiap rumah itu ngombyok atau ngaskip ya, diaskip itu banyak sekali Saman menjumpai seperti itu. Untuk harga di kisaran harga 14 sampai 15 ribu. 14 sampai 15 ribu itu untuk Thailand ya. Jadi memang untuk sampean yang terkendala para petani ya, untuk yang terkendala harga bibit mahal ya, mending sampean investasi dulu di raya ya, investasi dulu di bibit raya, belinya sekarang, nanti disimpan dulu, 4 bulan kemudian baru untuk bibit. Jadi nanti di kisaran bulan 12 ya sampean tanam. Itu lebih bagus seperti itu kalau Saman terkendala dana ya, karena kan harga masih belasan ribu, disimpan 4 bulan lagi Saman nggak perlu mikir bibit lagi, seperti itu. Jadi hemat di biaya ya, daripada nanti Saman ketika bulan 12 nanti mau tanam terus ternyata bibitnya sudah melonjak harga tinggi, Saman malah kebingungan lagi nanti soal bibit, seperti itu dengan harga yang mahal. Monggo misalkan sampean pengen bibit raya askipan ya, meskipun ada yang sudah diobati, ada yang belum, itu sangat banyak sekali di Nganjuk bagian barat. Seperti itu untuk bibit ya, bibit Labuan 1, Labuan 2, Labuan 3 dan raya. Lalu kita beranjak ke yang kedua ya, topik yang kedua yaitu tentang kondisi dan harga bawang merah yang ada di Nganjuk. Untuk daerah yang panen ya, itu sekarang di sekitar Sidokare ya, Sidokare, Mojorembun, Ngadiboyo, Pokak itu mulai sudah dicabut, sudah panen ya, sudah kemungkinan sudah hampir habis ya. Nanti beranjak ke timur terus ke selatan juga masih banyak. Nanti ke daerah Guyangan ke selatan itu Gandu, terus etane Gandu itu toh. Ngumpul lalu sampai ke Balong Rejo, lalu ke selatan lagi daerah Tawing itu juga ada loh. Hulu Tawing itu juga ada tanaman bawang merah. Itu sekarang sudah rata-rata umurnya 50 sampai 60 hari di situ. Jadi memang berurutan seperti inilah Nganjuk itu, berurutan. Sehingga panennya itu barang pasti ada terus. Habis itu nanti ke seberang timur daerah Sukomoro, antara lain di Ngrami, terus Bungur, Kaliulo, Gerung dan sekitarnya, Gudang. Nah, itu nanti setelah itu jadi bergeser ke timur seperti itu. Jadi ada berkesinambungan, ada kemungkinan nanti sampai akhir bulan 9 diprediksi seperti itu. Lalu untuk harga sendiri kemungkinan kan ini ada jeda ya, nanti ada jeda, artinya daerah ini kan Nganjuk Tengah ya, daerah Sidokare, Ngadiboyo, Mojorembun, terus habis itu ke selatan daerah Guyangan, Ngumpul, Gandu, daerah selatan lah pokoknya, Nganjuk Selatan, Kidul Ril biasanya teman-teman nyebutnya Kidul Ril, Ngumpul. Nah habis itu biasa nanti ada jeda sedikit lah, mungkin ada jeda semingguan atau 2 minggu, itu habis itu nanti Sukomoro. Jadi ada kemungkinan nanti pasokan itu akan berkurang ya. Jadi faktor jeda itu pasti nanti ada koreksi harga. Lalu faktor yang kedua yaitu karena ini harga kan turun terus, kemungkinan besar banyak yang diaskip, nggak dijual ya, nggak diborongkan oleh penebas, sehingga
para petani menahan bawang merahnya itu untuk diaskip. Jadi kemungkinan nanti pasti ada pasokan yang berkurang, sehingga pasti nanti akan mengoreksi harga. Ya sama lihat aja nanti, ya 2 minggu lagi lah, mungkin seminggu 2 minggu lagi pasti ada koreksi harga. Pasti itu kemungkinan besar ada koreksi harga. Ya semoga saja, dan kita berdoa bersama ya, jangan sampai seperti ini terus. Kan dilema juga ya bagi petani, juga dilema, barang nggak pengen dilepas karena harganya kan memang ajur. Di sisi penebas atau pedagang bawang merah juga dilema juga, karena penebas tuh perang harga artinya petani itu mintanya mahal, sedangkan penebas kan lihat harga kondisi sekarang seperti ini. Misalkan kita pedagang itu nurutin petani, ya pasti nggak bakal untung ya, nggak bakal dapat untung, pasti boncos, karena kan memang petani itu mintanya tinggi. Ya kita harus memaklumi juga ya, karena kan memang biaya perawatan bawang merah itu begitu mahal sekali, sehingga mintanya harga tinggi. Sedangkan pedagang kan melihat harga sekarang, harga yang anjlok seperti saat ini, akhirnya untuk harga tebasan itu ya harus dikurangi agar sama-sama untung. Lah ini belum ada titik temu antara petani dan para penebas ini, sehingga banyak sekali yang penebas yang ngasih DP lalu lari nggak diambil barangnya setelah masa panen, seperti itu sangat banyak sekali. Untuk menghindari rugi yang lebih besar kan mending hilang DP. Seperti itu sangat banyak sekali, karena memang harganya seperti ini. Akibatnya ya kemungkinan besar nanti banyak sekali petani yang menahan menahan barangnya. Mau nggak mau kan harus dipanen kan, karena kan memang sudah waktunya jabut ya. Mau nggak mau harus dipanen, nanti nggak dilepas dulu, diaskip, sehingga akan menyebabkan pasokan akan berkurang. Itu nanti pasti akan terjadi seperti itu. Lalu untuk harga sendiri ya di Nganjuk sini, untuk tutulannya ya, harga tutulan dari penebas itu sekarang di angka 8.000, 9.000. Itu harga tutulan. Itu normanya seperti itu. Lalu harga di pasar itu antara 10.000 sampai 12.000. Bahkan ada yang 9.000 itu ya barangnya jelek ya. Barangnya ya saman tahu sendirilah, harga murah pasti barangnya nggak begitu bagus. Yang normal ya harga 10 sampai 12.000 itu. Normal tuh artinya kan barang sehat, warna juga bagus, cuman tergantung besar kecilnya saja kan. Jadi misalkan harga 10 ya pasti barangnya dominan yang kecil, harga 11 12 harga barangnya dominan besar. Karena besarnya Nganjuk dengan besarnya misalkan Bima, Brebes, Probolinggo itu kan nggak sama. Di Nganjuk itu pasti ada campurannya ya. Jadi memang dari hasil lahan itu memang dominan yang besar, tapi pasti nanti ada yang kecilnya seperti itu. Jadi kelihatan kayak campuran seperti itu. Tapi memang itu sebenarnya satu seri ya, satu panenan. Karena memang beda untuk panenan di Nganjuk memang seperti itu. Jadi untuk teman-teman pembeli dari luar Nganjuk yang belum begitu mengenali bawang Nganjuk apa bawang mana, pasti kaget loh, katanya besar tapi kok barangnya seperti ini. Nah memang seperti itu, di Nganjuk itu barangnya ada campurannya. Itu satu seri pada itu, satu jabutan, satu panenan. Karena memang ada yang besar, ada yang kecil. Meskipun nanti dominannya ukuran besar. Beda dengan yang misalkan di Bima, Sulawesi, Nrekang itu, Brebes, Probolinggo itu kalau super ya super semua. Ya kemungkinan ya karena memang faktor tanah juga ya, tanah yang sudah bertahun-tahun dari nenek moyang tanami bawang merah terus
Mungkin itu faktornya juga, dan juga mungkin cuaca atau apa, kita kan belum tahu. Untuk harga di luar daerah kita belum update ya, tapi saya dapat bisikan dari teman. Itu di Bima kan sekarang juga sudah panen ya, sudah panen dan harganya di kisaran 15 ribuan. Jadi belum bisa masuk ke Nganjuk ya. Biasanya kan kalau bawang merah di Nganjuk pasokannya habis, di daerah lain yang panen pasti masuk ke Nganjuk. Tapi untuk kali ini belum bisa ya. Teman-teman di Bima harganya masih kalah dengan yang ada di Nganjuk. Lalu di Sumatera, di daerah Medan itu harganya sekarang 17.000. Jadi monggo teman-teman di Medan silahkan, banyak sekali bawang di Nganjuk ya, di Nganjuk yang harganya di bawah itu. Monggo misalkan saman mau ambil di Nganjuk, banyak sekali pasokan ya. Lalu di Brebes ya, Brebes kurang lebih ya masih 17 ribuan. Monggo silahkan ditulis di kolom komentar ya bila harga itu belum begitu benar. Monggo silahkan. Mungkin itu saja untuk updatean hari ini ya, tanggal 22 Agustus 2023. Jangan lupa untuk subscribe ya, subscribe, dan monggo tulis di kolom komentar harga di kotane sampean seperti apa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.